Akhirnya Cuancu, kedua matanya dicungkil, dan dia tiada secara tragis di jalan yang sepi. Akhir ceritanya memang cukup mengenaskan, tapi mau bagaimana lagi, kamulah karakter wanita pendukung yang kejam. Ini dimana Cuan Q, kamu ingin menggunakan trik lama lagi? Memberiku obat? Dan mengancamku untuk menikahimu. Dulu kamu menjebakku, menyelinap keranjangku, dan menggunakan video itu untuk mengancamku agar tetap bersamamu. Lalu kamu mendorong Rendong dari gedung, membuat kakinya patah, hingga dia tidak bisa menari lagi, dan menghancurkan mimpinya. Kamu sungguh jahat. Aku tidak akan melepaskanmu lagi. Cuancu, Rendong. Bukankah ini nama-nama karakter di novelku? Mungkinkah aku masuk ke dalam dunia novel buatanku sendiri sebagai karakter wanita pendukung yang kejam itu? Masuk? Takut? Segelas anggur yang kamu minum itu, justru itulah yang sudah diberi obat. Jika kamu tidak menghapus videonya, aku akan membiarkan mereka membantumu, dan juga merekam video untukmu. Astaga. Ya Tuhan, amalan baikku selama ini ternyata tidak sia-sia. Semua ini adalah hal yang pantas aku dapatkan. Kamu, dan juga kamu, cepatlah kemari dalam dekapan kakak. Pergi. Keluar kalian semua. Jangan pergi otot perut itu. Tanpa kalian, bagaimana aku bisa melanjutkan hidup? Cuan Q, Apa yang kamu lakukan? membantumu memadamkan api amarah. Sudahlah, wanita baik-baik tidak seharusnya bertengkar dengan pria tampan. Tokoh utama pria yang kejam dan gila ini aku sendiri yang menulisnya. Tentu saja aku harus memaafkannya. Dijebak oleh orang jahat, bangkrut, dan menjadi buta, lalu terjatuh dan tiada. Nasibnya sangat menyedihkan. Apa katamu? Bukan apa-apa. 30 juta dolar? Hapus videonya, dan enyahlah dari hidupku. Rencanamu itu sudah sangat jelas terbaca olehku. Begitu aku menerima ceknya, kamu pasti akan langsung melaporkanku atas pemerasan. Lalu kamu bisa hidup bahagia selamanya dengan cinta sejatimu, sementara aku membusuk sendirian di dalam penjara. Laki-laki. Kamu. Tak disangka dia bisa tahu. Aku benar-benar meremehkannya. Bagiku uang itu tidak ada harganya. Jangan harap kamu bisa merendahkanku dengan uang. Tapi itu 30 juta dolar. 30 juta dolar loh. Berapa banyak kata yang harus aku tulis hanya untuk bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Jika ada waktu, pergilah ke dokter saraf. Ingatlah untuk mengambil bagian gawat darurat. Ucapanmu kasar sekali sih. Tuan, kumpulkan 100 juta dolar di dunia ini, dan Anda baru bisa kembali ke dunia nyata. Bahkan setelah masuk ke dalam buku pun aku masih harus bekerja keras seperti kuda demi mencari uang 100 juta dolar. Kenapa tidak merampok saja? Shen Xingjian, nasibmu akan berakhir buruk. Biar aku bantu mengubah takdirmu. Asalkan kamu memberiku 100 juta dolar. Apa kamu sudah gila karena miskin? Yang 30 juta dolar tadi juga sebenarnya boleh saja, tapi harus dinyatakan dengan jelas sebagai hibah.
Chu Wan Chu, rencana apa lagi yang sedang kamu susun? Xingjian, apa kamu baik-baik saja? Aku dengar kamu diberi obat oleh seseorang. Apa kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Mengapa kalian kemari? Manajer di sini menelpon kami dan memberitahu bahwa kamu diberi obat. Kami khawatir terjadi sesuatu. Jadi kami datang bersama untuk memeriksamu. Apakah kami mengganggu waktumu bersama Nona Chu? Tidak seperti yang kalian pikirkan. Chu Wan Chu, pasti kamu yang memberikan obat kepada Kak kan? Akui saja. Demi bisa menikah ke dalam keluarga-keluarga Shen, kamu benar-benar menghalalkan segala cara. Setelah harta dan dirimu diperas oleh pria tidak tahu diri itu, lalu keluarga Shen bangkrut, kamu pun dijual ke tempat hiburan malam olehnya hingga akhirnya tewas mengenaskan disiksa orang. Ah, malang sekali nasib wanita itu. Kamu, beraninya kamu mengutukku. Apa maksudmu? Mengutuk apa? Aku tidak mengatakan apa-apa. Kalian kenapa? Nona Chu sama sekali tidak bicara kok. Bagaimana mungkin? Apa aku bisa mendengar suara hati Chu Wan Chu? Nona Chu, aku dan Xingjian saling mencintai. Kumohon kepadamu untuk tidak lagi mengganggunya. Lagi pula cinta tidak bisa dipaksakan. Tusuk konde seharga $500.000 ini aku berikan kepadamu. Anggap saja sebagai ganti ruginya. Nona Chu, mengapa kamu melakukan hal ini? Ingin melukai diri sendiri dengan tusuk konde lalu memfitnah dan menjebakku? Karakter suci yang aku tulis sendiri, mengapa tiba-tiba berubah jadi wanita licik yang jahat? Apakah ini karena hilangnya nilai moral, ataukah ini kebobrokan sifat manusia? Tidak mungkin. Kak Rendong, Rendong. pasti bukan orang seperti itu. Ternyata benar seperti yang dia katakan. Nona Chu, mengapa kamu tega melakukan ini? Apa kamu begitu membenciku? Dan bersikeras ingin menghabisiku baru merasa puas? Beraktinglah. Silakan teruskan aktingmu. Apa maksud perkataanmu? Apa kamu mau bilang, aku sengaja menusuk diriku sendiri? Memang begitulah kenyataannya kan. Xingjian, King Cheng, bawa Rendong ke rumah sakit sekarang. Kak Rendong, ayo kita pergi ke rumah sakit dulu. Tidak perlu membuang-buang biaya medis. Lihat kan, cairan merah ini hanya palsu. Kak Rendong, Rendong, kenapa kamu melakukan ini? aku tidak sengaja. Aku hanya terlalu takut kehilangan dirimu. Kehilangan kaki membuatku rendah diri, dan rasa cemburu membuatku gila. Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan seluruh wanita di dunia ini. Chu Wan Chu, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Kak, jika mereka berdua bertengkar, bagaimana kalau mereka saling menjambak rambut? Jika aku meminta mereka menghargai diriku, apakah mereka akan berhenti? Apa kamu pikir kamu punya harga diri? Berdasarkan perbuatanmu tadi, yang telah membuatku tertekan, aku menuntut ganti rugi atas kerugian mental sebanyak $8 juta. Ini kesempatan yang sangat bagus, sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Kak, ini termasuk pemerasan kan? Iya, dia sangat berani. Karena kita saling kenal, aku beri potongan harga deh $6.888.000. Baiklah, aku mengerti kakek. Aku akan segera kembali. Cing Cheng, kamu bawa Rendong pulang lebih dulu. Baik. Chen Xingjian, tentang usulanku tadi, apa tidak ingin kamu pertimbangkan lagi? Beri aku $30 juta dan aku akan segera menghilang dengan tenang dari duniamu. Cukup 2 kalimat, aku bisa membuat bos besar bernilai miliaran ini rela mengeluarkan $30 juta demi aku. Ini sudah cukup untuk kubanggakan seumur hidup. Jika apa yang dikatakan Chu Wan Qiu itu semuanya benar, maka aku harus menemukan cara untuk mengubah takdir yang sudah ditetapkan. Sekarang aku belum bisa membiarkannya pergi. Aku berubah pikiran. Sekarang, kamu ikut aku pulang. Tidak mau, $10.000.
Memangnya aku akan pulang begitu saja karena kamu yang minta? Di mana harga diriku? 50.000 dolar. Hanya dengan 50.000 dolar kamu ingin membeli waktuku? Naif sekali. 100.000 dolar. Aku akan kupertimbangkan. Kalau begitu tidak usah. Iya, aku pulang sekarang juga. Aku pulang. Bagus sekali. Satu langkah lebih dekat ke target kecilku. Inilah rumah mewah yang aku tulis dalam naskah, ternyata sangat indah. Kebahagiaan sepertinya akan meluap dari seluruh layar ini. Peralatan makan emas murni, kilauan dan tekstur ini, suara dentingannya ini, porselen biru dan putih antik, karya terakhir dari master ternama. Nanti saat tidak ada yang melihat, aku akan kaya raya. Kak, apa kakak sangat pelit kepada wanita simpanan kakak? Dia itu hanya mencintai uang. Bukankah ini burung peliharaan yang Tuan Muda Besar Shen pelihara selama 3 tahun? Dengar-dengar, demi bisa naik ke tempat tidur Tuan Muda Besar Shen, dia memberi obat dan melakukan ancaman. Segala cara dilakukan. Rendah sekali ya. Lihatlah tingkah kampungan itu, sangat tidak punya harga diri. Dengan adanya dia di sini, kualitas pesta ini jadi rendah sekali. Nona Chu, tak menyangka Xing Jian akan membawamu kemari untuk menghadiri pesta ulang tahun Tuan Besar Shen yang ke-80. Jika penyambutannya kurang berkenan, harap dimaklumi. Memangnya siapa kamu berani menyambutku? Kamu yang tidak punya status resmi, benar-benar menganggap dirimu sebagai nyonya rumah? Kamu? Aku harus memanfaatkan dia untuk mendapatkan kembali kepercayaan Xing Jian. Sekarang aku tidak boleh bertengkar dengannya. Nona Chu, kejadian waktu itu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Segelas alkohol ini, anggap saja sebagai permohonan maafku. Aku ingin melihat rencana tersembunyi apa yang kamu rencanakan kali ini. Nona Xia memang tidak diragukan lagi sebagai seorang wanita sosialita yang anggun, elegan, sungguh sangat elegan. Kedua orang ini berdiri bersama. Itu bagaikan seekor ayam hutan bersanding dengan merak, perbedaannya terlihat jelas. Lihatlah penampilannya yang menyedihkan itu. Dia pasti belum pernah minum anggur sebagus ini. Anggur ini harus dinikmati. Bagaimana menurut Nona Chu rasa anggur ini? Biasa saja. Benar-benar seperti orang udik yang tidak tahu barang berkelas. Ini adalah Romani Conti. Rendong, mengapa Anda tidak mengajari si kampungan ini cara mencicipi anggur? Tekstur anggur merah ini sangat nikmat. Selain itu, aroma utamanya adalah aroma anggur dan buah anggur asli. Aroma semacam ini bisa menyentuh langit-langit mulutmu, menyelimuti rongga mulut bahkan rongga hidung. Keharuman ini bisa memberikan kenikmatan rasa yang luar biasa. Suara sengawa yang dibuat-buat itu, apakah merupakan standar kursus kelas sosialitamu? Sialan, aku paling benci orang yang suka pamer. Kamu, Silakan kalian lanjut. Anggap saja saya tidak ada. Pertengkaran antara sang pujaan hati dengan simpanan ini, tingkat keseruannya bisa menandingi saat Selirki melaporkan perselingkuhan permaisuri Mulyasi. Bahkan anjing yang lewat pun pasti akan berhenti sejenak untuk mendengarnya. Nona Xia, kritik seprofesional ini sangat wajar jika kamu tidak memahaminya. Maka dari itu, kalau dunianya sudah berbeda, jangan dipaksakan untuk masuk. Lain kali sebaiknya tahu diri sedikit. Dengan keadaanmu yang seperti ini, masih berharap Presiden Shen mau menikahimu? Apa kamu layak? Aku tidak layak. Aku punya kecantikan dan bakat, punya kekayaan dan kepribadian baik. Untuk bersamanya, aku bahkan sudah sangat melampaui standar. Aku tidak layak. Aku sangat layak sampai dia tidak akan kuat. Benar kan? Pernah kulihat orang tak tahu malu, tapi belum pernah kulihat yang tidak tahu malu ini. dengar-dengar Nona Chu sangat pandai bermain piano. Bagaimana kalau memainkannya satu lagu untuk Tuan Besar Shen? Kehormatan ini, Nona Chu tidak mungkin akan menolaknya, kan? Ternyata kamu ingin mempermalukanku agar bakatmu sendiri terlihat menonjol. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kak Rendong dia. Aslinya sangat baik. Aslinya sangat baik.
tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Tidak mungkin melakukan hal semacam itu. Sebentar lagi, aku pasti akan memukau semua orang dan membuat Chuan Qiu sangat dipermalukan. Dia melangkah dengan gaya angkuh dan penuh percaya diri, lalu memainkan alunan musik yang benar-benar tak karuan. Seni itu adalah estetika subjektif. Setiap orang punya pendapat berbeda. Aku rasa melodi ini memiliki keteraturan dalam kekacauan, melepaskan diri dari tradisi, dan merupakan wujud dari inovasi yang sangat berani. Cinta memang membuat telinga menjadi buta. Ternyata Nona Chu tidak bisa bermain piano? Sepertinya aku sudah salah paham. Kalau begitu biar aku saja. Sejak kapan dia bisa bermain piano? Pembalikan nasib ini datang begitu cepat, bagaikan angin puting beliung. Chuan Qiu aslinya tidak bisa main piano. Siapa sebenarnya kamu? Akulah tuanmu. Memangnya siapa aku? Di tempat umum, jangan berkata kasar. Aku tidak berkata kasar kok. Bukannya aku tidak bisa main harpa, hanya saja aku belum pernah memainkannya di depanmu. Leontin Gyoku hilang, dia yang mencurinya. Semudah itu langsung menuduhku, benar-benar tanpa basa-basi kamu benar-benar tidak punya keahlian sama sekali. Ini adalah Leontin Gyoku yang hilang. Kamu berhenti. Apakah ini artinya aku telah membangkitkan kemampuan untuk menghentikan waktu? Lepaskan. Apa yang terjadi? Kapan tanganku memegang wine? Bagaimana kalau kita panggil polisi saja? Tidak, jangan panggil polisi. Aku baru ingat, Leontin Gyoku sepertinya tertinggal di rumah. Aku akan pulang untuk mencarinya. Sangat terampil dalam seni dan sangat tangguh menghadapi musuh. Benar-benar teladan bagi kita semua. Kak, mulai sekarang kamulah Kak abadiku. Ada apa ini? Ribut sekali. Xingjian, hari ini adalah ulang tahun kakek. Mengapa kamu membawanya ke sini? Di masa depan, orang rendahan yang tidak layak ini, jangan dibawa ke keluarga Shen lagi, supaya tidak mengotori kediaman keluarga Shen. Ayah, Kapan kamu akan bercerai? Pemandangan tak pantas ini, apakah aku boleh menontonnya? Rela mengalah demi cinta, sayang sekali, pada akhirnya semua hartanya ditipu habis bahkan menjadi berita utama. Profesor yang berwibawa, namanya hancur total dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup. Siapa? Siapa yang bicara? Apa yang terjadi? Sepertinya aku sedang berhalusinasi. Paman Bibi, kalian kenapa? Tidak ada apa-apa. Gadis ya, tadi aku melihat ibumu mencarimu. Apakah kamu ingin pergi menemuinya? Keluarga Shen tidak menyambutmu. Kamu sebaiknya pergi juga. Ibu, Keluarga Shen bangkrut, dirinya tiada dalam kecelakaan mobil, putranya buta dan terjatuh dari gedung, putrinya celaka hingga tiada, suaminya hancur reputasinya, memilih jalan pintas hingga tiada. Seluruh anggota keluarga tak ada yang selamat. Keluarga ini benar-benar mengalami nasib buruk secara bersamaan. Apa? Apa yang kalian lakukan? Kalian membuatku terkejut.
Sepertinya aku bisa mendengar suara hatinya. Kami juga bisa mendengarnya. Kalau begitu, semua yang dia katakan itu benar. Lihat kan? Cairan merah itu hanya bohongan. Iya, Bagus sekali ya kamu, Shen Shirong. Beraninya kamu di belakangku melakukan hal-hal menjijikan seperti ini, kamu berani berselingkuh dariku, dan selingkuhanmu itu seorang pria. Sayang, dengarkan penjelasanku dulu, kejadiannya tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku sudah lama merasa ada yang tidak beres. Kamu ini penuh dengan kebohongan. Hari ini hanya satu yang tersisa. Siapa yang akan menang? Rasakan hukumanku ini. Istriku, sakit, aduh, sayang. Rasakan ini. Aku juga kena rayuan mereka. Aku ingin cerai darimu. Sayang, aku tahu aku salah. Berikan aku satu kesempatan lagi. Jika permintaan maaf bisa menyelesaikan segalanya, untuk apa ada polisi? Sayang, berhentilah, sakit. Berhentilah memukul. Kak, Papa tidak akan kenapa-napa kan? itu tergantung apakah Mama sudah makan malam atau belum. Aneh, kenapa tiba-tiba mereka berkelahi? Kondisi mental keluarga ini, kenapa terlihat sedikit miring? Sudahlah, lebih baik aku cari pojokan yang sepi, mengambil beberapa barang antik, dan menjualnya untuk mendapatkan uang. Kak Anyi, perlukah kita beritahu dia kalau rumah kita punya kamera pengawas? Tidak usah. Berapapun yang dia ambil, aku yang akan menggantinya. Chuang Qiu, siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu tahu begitu banyak? Apa yang kamu katakan itu? Apakah benar? Di dalam grup Shen ada ruang arsip yang sangat rahasia. Di sana mencatat semua pembukuan keluarga Shen. Dan rahasia yang tak boleh diketahui orang. Sedangkan kuncinya ada di tangan Shen Xingjian. Kamu ingin aku mencuri kuncinya? Tepat sekali. Selama arsip rahasia itu diungkapkan ke publik, gedung besar keluarga Shen ini akan hancur lebur. Semua anggota keluarga Shen akan terkubur di bawah reruntuhan ini, tiada tempat untuk mereka. Pada saat itu, grup Shen akan menjadi milik kita. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Perusahaan keluarga Wang bangkrut, semua barang diskon 90%. Peralatan makan emas murni, kaligrafi, dan lukisan antik, jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Mari dilihat-lihat dulu, silakan mampir. Seluruh barang bukan $2.998, bukan $1.668, hanya $998. Kemari dan lihatlah. Dilihat dulu, $998, jangan sampai terlewatkan. Aduh, bukankah ini peliharaan kesayangan milik Tuan Muda Besar Shen? Kenapa bisa sampai jatuh melarat dan berjualan di pinggir jalan? Kalau butuh uang, kamu bisa menjual dirimu saja. Jia, jangan bicara seperti itu. Nona Chu pasti sedang mengalami kesulitan. Rendong, kamu memang terlalu baik hati. Jika bukan karena dia, kamu dan Tuan Muda Besar, Shen, pasti sudah menikah. Wanita tipe seperti dia ini, demi uang. Hal apapun yang tak tahu malu pasti berani dia lakukan. Jangan menggonggong di sini, jauh-jauhlah sana. Aku ini bukan perahu jerami, jadi jangan buang sampahmu padaku. Apa kamu marah karena perkataanku benar? Aduk dulu otakmu itu sampai rata baru bicara denganku lagi. Cepat pergi, jangan mengganggu bisnisku. Enyahlah sekarang. Kamu. Semuanya, cepat ke sini. Orang ini bukan cuma seorang pencuri, tapi juga menjual barang palsu dan melakukan penipuan. Saya bisa buktikan bahwa dia memang seorang pencuri. Tidak, Kak. Siapa kamu sebenarnya? Kamu... Lukisan ini adalah warisan turun-temurun keluargaku. Beberapa hari yang lalu dicuri oleh si pencuri ini. Sekarang sudah seharusnya kembali ke pemilik aslinya. Ini adalah karya asli Master Bai. Wanita ini malah tidak mengerti dan menjualnya dengan harga murah. Masih muda begitu, bukannya melakukan hal yang berguna, malah mencuri. Gadis-gadis zaman sekarang benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan, malah menempuh jalan yang sesat. Cepat pulang saja, cari laki-laki untuk menikah, dan urus keluarga dengan benar. Berhentilah merusak masyarakat. Sudah kubilang kan dia itu pencuri? Jia, sekarang saksi dan buktinya sudah ada. Sebaiknya jangan lapor polisi dulu, beri Nona Chu satu kesempatan untuk memperbaiki diri. Benar. Anda harus lapor polisi, biarkan dia tidak hanya mengembalikan lukisannya, tapi juga ganti rugi atas kerugian mental yang dialami. Setuju, Anda juga harus membayar uang kepadaku. Tunggu sebentar. Kamu bilang lukisan ini milikmu. Apa kamu punya bukti? Ini adalah benda pusaka turun-temurun saya. Bagaimana mungkin saya tidak mengenalinya? Saya bisa buktikan bahwa lukisan ini bukan milikmu. Karena ini adalah mahakarya asli garapan Master Bai. Kamu bilang ini asli, lalu ini asli. Andai kata pun benar, kalau ini asli pun, ini milik keluargaku. Saat manusia berevolusi, apakah kamu tidak disertakan?
Berani sekali kamu merampas secara terang-terangan. Lukisan ini baru saja dimenangkan oleh Tuan Muda keluarga Shen bulan lalu. Ada rekaman video, riwayat transaksi, dan laporan autentikasinya. Lalu kamu punya apa? Jangan omong kosong. Lukisan ini jelas-jelas milikku. Lihatlah. Ini memang lukisan dia. Segera kembalikan padanya. Chuan Chu, sebaiknya kamu berhenti melakukan perlawanan yang sia-sia ini. Nona Chu, minta maaflah. Dia sepertinya tidak akan menuntut pertanggungjawabanmu. Aku harus minta maaf. Berlutut dan minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Cepatlah minta maaf. Minta maaf. Cepat minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Kak, cepat lihat ini. Kakak ipar sedang dirundung di luar sana. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Apa? Di mana? Ada yang mengunggah videonya ke internet. Ayo pergi sekarang. Cepat minta maaf sekarang juga. Minta maaf. Cepat minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Aku sepertinya sudah terlalu menganggap kalian sebagai manusia. Siapa yang berani menyentuhnya? Kakak ipar, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Baru saja bersiap memberi kalian pelajaran. Xingjian, itu si Nona Chu yang sudah mencuri barangnya. Siapa bilang dia yang mencuri semua ini? Semua ini aku yang berikan kepadanya. Dia bebas menjualnya. Kapanpun dia mau. Bagaimana mungkin? Tadi dia jelas-jelas bilang kalau lukisan ini milik keluarganya yang diwariskan turun-temurun. Tuan Muda Besar Shen juga tidak boleh demi melindungi kekasih sampai memutarbalikkan fakta, kan? Benar sekali. Milik keluargamu. Berani sekali kamu bicara begitu. Semua catatan transaksi dan laporan autentikasi ada di sini. Serahkan semua barang ini untuk diperiksa, semuanya akan langsung jelas. Kamu berani melakukan konfrontasi? Ku beri kamu kesempatan terakhir. Apa dia benar-benar mencuri barang milik keluargamu? Aku atas dasar apa aku harus melakukannya? Sepertinya dia sudah berbohong. Tak tahu Benar-benar malu. tak tahu malu. Sungguh sangat tidak tahu malu. Kak, Xingjian, Pergi sana. Kak, kakak ipar sangat keren sekali. Milikku. Habisilah dia. Seharusnya ini adalah wajah penuh keberuntungan dan kekayaan. Namun karena keluarga Shen energinya jadi merosot, pada akhirnya tiada karena diracuni orang lain. Sangat mengenaskan. Kepala dikelilingi cahaya ungu, giok Phoenix memancarkan sinar emas. Ini adalah pemandangan langka sekali dalam 1000 tahun, wanita pembawa keberuntungan. Ternyata perhitungan guru saat itu tidak salah. Orang yang bisa membantu menyelamatkan keluarga Shen saat genting telah muncul. Xiao Chu, datanglah ke sisi kakek. Kakek, Aku sudah melihat beritanya. Kamu sudah menyelamatkan Xingjian dan berjasa pada keluarga Shen. Ini adalah barang pusaka keluarga. Milik keluarga Shen, dikhususkan untuk calon menantu masa depan. Simpanlah ini baik-baik. ini sepertinya tidak enak jika saya terima. Tidak. Saya tidak bisa menerimanya. Sungguh tidak bisa. Benda ini terlihat sangat tak ternilai harganya. Apakah nilainya mencapai 100 juta dolar? Memang benar, yang memimpin keluarga pemikirannya sangat luas. Tapi ini untuk calon menantu, apakah tidak masalah jika aku yang menyimpannya? Karena kakek yang memberikannya. Terima saja. Ayah, bagaimana mungkin ayah memberikan barang yang begitu penting kepada orang luar? Lagi pula, aku tidak akan setuju. Dia menjadi menantu keluarga Shen. Kamu tutup mulut. Sadar dirilah, gelang giok ini tidak pantas untukmu. Jika aku tidak pantas, apa Anda merasa Anda lebih pantas? Kamu, Dasar orang tua ingin mencuri gelang giok ini untuk merayu pria simpananmu, kan? berhenti bicara omong kosong. Apa yang kau katakan? Aku tidak mengatakan apa-apa.
Cukup, pergilah ke ruang leluhur, renungkan kesalahanmu semalam suntuk. Gelang ini ternyata bernilai 50 juta dolar. Dengan ini, impianku sudah selangkah lebih maju. Kakek sudah memberikan gelang itu padamu. Mulai sekarang kamu adalah kakak ipar bagiku. Kakak ipar, bisakah Anda membantuku meramal? Apakah dalam hidupku ini aku bisa bersama dengan idolaku Song Yi-chen? Ini anting-anting indah dari koleksi gadis mutiara, masih baru, nilainya 80.000 dolar. Dia sudah menikah diam-diam dan punya 2 anak. Sebaiknya lupakan saja keinginanmu itu. Karena kamu sudah menyelamatkan Xingjian, maka soal menjadi menantu ini, aku akan... Tante tenang saja, aku dan Shen Xingjian benar-benar tidak mungkin akan menikah. Tujuanku adalah menjadi kaya raya, mendapatkan 100 juta dolar. Pernikahan hanya akan menghambat kecepatanku dalam berkarir. Lagi pula, kami berasal dari 2 dunia yang berbeda. Jika kamu merasa tidak selevel dengannya, kalian berdua bisa lebih banyak berkomunikasi dan lebih sering berinteraksi. Benar itu kakak ipar, kakakku tampan dan kaya. Postur tubuhnya juga atletis. Kamu tidak akan rugi bersamanya. Mustahil, benar-benar mustahil. Apa katamu? Anu, kalian bicara saja dulu, kami pergi dulu ya. Kenapa hawanya jadi mencekam begini? Siapa lagi yang buat dia marah? Sudahlah, kabur saja. Wajah tampan tanpa celah dari segala sudut ini, dilihat dari jarak sedekat ini pun tidak ada cacat. Tampan sekali, gila. Aduh, senyumnya manis sekali, dia mau membuatku tidak bernapas. Chu Wan Kyu, apa hal-hal yang kamu pikirkan dalam hati itu? Semuanya benar? Hah? Apakah keinginanku ke klub malam dan memesan 18 model pria untuk melayaniku sudah ketahuan olehnya? Atau rencana untuk menabung banyak uang dan memelihara berondong tampan sudah terdeteksi olehnya? Chu Wan Kyu, bisakah kamu sedikit serius? Ada yang salah. Shen Xingjian, bagaimana bisa kamu tahu apa yang sedang kupikirkan dalam hatiku? Jadi, belakangan ini aku bermimpi. Ada saja orang licik yang ingin mencelakaiku. Ching Cheng bilang kalau ramalanmu cukup akurat, coba ramalkan juga untukku. Tidak mau. 50.000 dolar. Aku tidak bisa disuap dengan kekayaan. Ditambah 1 juta dolar lagi. Mau tidak? Karena Anda bertanya dengan sepenuh hati, maka aku dengan senang hati akan memberitahu Anda. Wah. Kunci ruang arsipnya sebenarnya disembunyikan di mana? Apa yang kau dapatkan dari ramalanmu? Cinta sejatimu itu selain berselingkuh darimu, dia juga sedang berada di kantor untuk mencuri kunci ruang arsip. Tidak mungkin. Walaupun Rendong itu agak keras kepala dan semena-mena, tapi sifat aslinya baik. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Terserah mau percaya atau tidak. Kakak ipar, apa kamu tidak salah ramal? Kak Rendong hanya suka cemburu saja, keluarga kita berdua sudah berteman selama beberapa generasi. Dia tidak mungkin sampai berniat jahat pada kita. Dia menantuku, kali ini apa kamu tidak salah ramal? Aku melihat Rendong tumbuh dewasa, dia tidak sejahat yang kamu katakan. Aku sudah membocorkan rahasianya, tapi kalian tetap tidak percaya. Saat kalian menangis nanti, jangan bilang kalau aku tidak memperingatkan kalian. Di dalam ruang arsip itu, ada data mengenai rahasia terpenting. Keluarga Shen, sama sekali tidak boleh bocor. Data itu tidak boleh sampai tersebar. Ikut aku sekarang untuk membuktikan apakah yang kau ramalkan itu benar atau tidak. Boleh saja, tapi bayarannya harus ditambah. Baiklah. Terima kasih, bos. Kami juga ikut.
Bertemu? Asalkan aku punya berkas rahasia klan Shen, grup Shen pasti akan jatuh ke tanganku. Xingjian, dengarkan penjelasanku. Masih mau beralasan? Mau menjelaskan kalau kamu cuma lewat, sedang ingin mampir dan tak sengaja menemukan kuncinya, lalu karena merasa penasaran kamu ingin membukanya? Aku cuma lewat, sedang ingin mampir, dan tak sengaja menemukan kuncinya, lalu karena merasa penasaran, aku ingin membukanya. Wah, astaga. Apa Sharendong benar-benar bisa mendengar suara hatiku? Kakimu. Aku, tadi itu karena, Dia sama sekali tidak lumpuh. Itu cuma acting. Kamu berpura-pura lumpuh selama ini untuk membohongi kami? bukan begitu, Xingjian. Aku selama ini menjalani pengobatan, dan baru sembuh beberapa hari ini. Sebenarnya aku ingin memberimu sebuah kejutan. Apa kamu sadar dengan apa yang sedang kamu bicarakan? Apa menurutmu kami masih akan percaya? Rendong, kamu benar-benar membuat kami sangat kecewa. Bukan hanya membohongi kami, kamu juga mengkhianati kakakku, bahkan menjebak keluarga Shen. Sharendong, keluarga Shen sangat baik padamu. Kenapa kamu tega melakukan ini? Xingjian, dengarkan penjelasanku dulu. Semuanya tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku tidak bersalah. Ibu? Kak? Ada apa sebenarnya ini? Kak kedua, kami sedang menangkap pengkhianat. Aku bukan pengkhianat. Tolong bantu aku. Kakak, apakah mungkin ada kesalahpahaman? Kak kedua, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mana mungkin salah? Sudahlah, urusan perusahaan, biarkan kakakmu yang menanganinya. Kamu lihat saja. Baik. Bu, Xingjian, percayalah padaku. Aku mencintaimu. Bagaimana mungkin aku membohongimu? Benar-benar acting yang menyedihkan. Xian Xingjian tidak akan luluh. Kamu mempercayainya, kan? Lupa memberitahumu, ada kamera pengawas di dalam kantor. Tindakanmu tadi, semuanya sekarang ada di ponselku. Bukan begitu. Xingjian, aku hanya hilaf saat itu. Tolong maafkan aku kali ini saja, oke? Ruang arsip keluarga Shen. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Siapa yang menyuruhmu? Rendong tidak akan mungkin tahu. Tanpa sebab tentang ruang arsip keluarga Shen itu, pasti ada orang lain di belakangnya. Tidak ada siapa-siapa. Tolong percayalah padaku. Kenapa wajah pria misterius itu tidak terlihat? Sepertinya demi memancing dalang di baliknya, aku harus melepaskan Sharendong terlebih dahulu. Pergilah. Aku tidak akan lapor polisi. Engjian, kamu mempercayaiku, bukan? Xian Xingjian benar-benar sangat mencintai, diselingkuhi, kuncinya dicuri hingga pura-pura lumpuh dan hanya dengan sedikit tangisan dia langsung memaafkannya. Kakak, apakah kamu benar-benar percaya bahwa dia tidak bersalah? Bukan begitu, aku hanya... Xingjian, aku... Cepatlah pergi. aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Xingjian, kamu ini bodoh sekali. Terbutakan oleh cinta sungguh sangat mengerikan. Wah, ternyata pengaruh mantan Trinda sungguh luar biasa. Tidak, maksudku adalah... Cium dia, cium dia. Cium dia, cium dia. Si Ocean, aku sudah membantumu sekali. Sekarang giliranmu untuk membantuku. Membantu? Membantu apa? Putus denganku lalu berikan aku 30 juta dolar. Aku pernah belajar psikologi bahwa saat seseorang merasa senang lalu dimintai bantuan, kemungkinan besar dia tidak akan menolak. Sekarang aku tidak boleh membiarkannya pergi. Isi hatinya sudah terbukti. Berarti ucapannya soal kebangkrutan klan Shen, aku yang menjadi buta dan terjatuh dari gedung, King Cheng yang dicelakai sampai tiada, ibu mengalami kecelakaan mobil, dan ayah yang tiada dengan tangannya sendiri. Mungkinkah semua hal itu nyata adanya? Tidak bisa. Aku tidak akan pernah membiarkan semua itu terjadi. Permintaan ditolak. Saya ingin mengajukan banding. Banding ditolak.
Yang benar saja, Shen Xingjian. Bahkan 30 juta dolar saja kamu tidak mau memberikannya padaku. Kamu terlalu pelit. Bahkan masih lebih baik mantan kekasihku. Apa katamu? Kamu membandingkanku dengan si pria sampah itu? Di mana kekuranganku dibanding dia? Dia lebih murah hati darimu. Cuan Q, apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Tidak bermaksud apa-apa. Itu apa maksudnya? Kalau sudah tidak tertarik, ya tidak tertarik saja. Memangnya bisa bermaksud apa lagi? Lalu menurutmu siapa yang lebih menarik? Sikapmu yang seperti ini terasa sangat tidak menarik. Apa sebenarnya maksudmu? Ya, sesuai arti katanya. Kamu. Aduh, apa-apaan keributan ala anak sekolah dasar ini? Tak disangka kakak bisa bersikap sekanak-kanakan ini. Jarang sekali melihat kakakmu menjadi begitu emosional. Sepertinya menantu ini, keluarga-keluarga Shen pasti akan segera meminangnya. Mau kemana? Terserah aku mau kemana. Demi mencapai target kecilku, sepertinya aku harus menang lotre atau mencari orang kaya baru untuk bersandar. Di kartu ini ada 10 juta dolar. Terima kasih, bos. Aku akan pergi kemanapun yang Anda perintahkan. Korban kehilangan terlalu banyak cairan tubuh, nyawanya tak tertolong dan kini telah tiada. Bukannya aku sudah tiada? Berita hari ini, 29 Juli, harga saham grup Shen melonjak drastis. Harga penutupan berada di angka 23,33 dolar, mencapai rekor tertinggi dalam sejarah. Aku terlahir kembali. Siapapun yang menghalangiku untuk mendapatkan grup Shen, akan kuhancurkan satu persatu. Halo, yang ini? Yang ini? Lalu yang ini juga, tolong bungkuskan semuanya. Aku ambil semua. Oh iya, gelang giok yang dipajang di etalase tadi juga aku mau. Baik, akan segera saya siapkan. Terima kasih. Sesuai janji, semua pengeluaran hari ini kamu yang bayar. Aku mengaku kalah. Rasanya enak sekali ya punya uang banyak untuk belanja. Lain kali aku ingin bermain kartu lagi dengan Shen Xingjian. Kamu lanjut berkeliling dulu. Aku mau angkat telepon sebentar. Gelang giok ini aku yang ambil. Mohon maaf, Nona, gelang giok ini baru saja sudah dipesan orang lain. Suruh dia batalkan, aku akan membayar 2 kali lipat. Nona, bagaimana jika Anda melihat model yang lainnya saja? Aku hanya mau yang ini. Itu adalah gelang yang aku pilih duluan. Cuan Ciu, ternyata dunia ini memang sempit ya. Cuan Ciu, lihatlah baik-baik, tidak ada nama yang terukir di gelang ini. Selama ada di tanganku, berarti ini milikku. Siapa cepat dia dapat, apa kamu tidak mengerti? Pelayan, pembayaran. Cuan Ciu, apa yang kamu lakukan? Giok buruk, cocok untuk orang yang buruk. Dasar wanita gila. Berani memukul, coba saja kalau berani. Di dunia yang kubuat ini, memangnya aku akan membiarkanmu menindasku. Ada apa ini? Kenapa ribut sekali? Keponakanku, kenapa kamu ada di sini? Paman, dia menindasku. Siapa? Paman akan membantumu memberinya pelajaran. Si miskin ini. Dia merebut gelang giokku, bahkan sampai merusaknya. Hubungi polisi dan tangkap dia. Keterlaluan. Emangnya kamu siapa? Satpam, tangkap wanita ini untukku. Jangan biarkan dia kabur. Lihat saja pakaiannya yang kuno itu. Sudah pasti bukan dari kalangan atas. Jika ingin keluar dari tokoku hari ini, kamu harus merasakan akibatnya. Ini adalah gelang milik kepala biara kuil Jinfu, gelang giok yang sudah diberkati, sangat langka dan sangat mahal. Bayar ganti rugi 1 juta dolar, maka aku tidak akan memperpanjang urusan ini.
Kenapa kamu tidak merampok saja sekalian? Ingin kabur? Tidak semudah itu. Berani sekali kamu menyiramku. Apa kamu sudah tahu siapa dalang di balik semua ini? Mohon maaf CEO, saya masih belum menemukannya. Orang-orang yang saya utus bilang bahwa dalam beberapa bulan terakhir Nona Sia, selain sering pergi ke pusat kecantikan, tidak ada hal istimewa lainnya. Terus lakukan penyelidikan. Berhenti. Rasakan akibatnya karena ingin menyiramku. Aku ingin melihat bagaimana nanti caramu membayar tagihannya. Lepaskan. Siapa yang berani menyiram air ke wajahku? Petugas keamanan, tangkap dia. Manajer, tadi dia baru saja berbelanja perhiasan senilai ratusan ribu dolar di toko ini. Jangan-jangan aku bertemu dengan orang kaya yang rendah hati? Paman, dia pasti tidak akan mampu membayar. Dia itu hanya orang miskin. Aku tidak mampu membayar? Memangnya kamu mampu? Tentu saja. Benarkah? Aku tidak percaya. Pelayan, ambilkan perhiasan paling mahal di toko kalian untukku. Aku akan membayar semuanya lunas. Jangan sok kuat jika kamu tidak mampu membayarnya. Apa kamu pikir aku sama sepertimu, si miskin ini? Benar sekali. Nona muda Kak ini jelas sekali memiliki aura kemewahan dan keagungan. Pakaian yang dia kenakan adalah model terbaru dari merek ternama. Ini sudah cukup untuk membayar gajimu selama beberapa bulan, kan? Cuma merek barang tiruan, kenapa harus seheboh itu? Kamu hanya iri karena tidak bisa memilikinya. Cepatlah minta pembayarannya. Sebentar lagi kalau orangnya berubah pikiran, kamu tidak akan bisa mendapatkan bonus komisinya loh. Nona Kak, totalnya adalah 888.800 dolar. Apa yang terjadi? Kenapa kartunya patah jadi 2? Jika kartu ini tidak bisa digesek, ini sangat memalukan. Nona Kak, ada apa? Aku keluar terburu-buru tadi, sampai lupa membawa kartu. Bagaimana kalau aku berutang dulu? Paman, ini adalah tokomu, seharusnya tidak jadi masalah, kan? Ini, saya juga hanya bekerja untuk orang lain. Keputusannya bukan di tangan saya. Atau, bisa coba kamu cari lagi? Atau mungkin, kamu suruh seseorang membawakan kartunya ke sini. Berutang? Lucu sekali. Ternyata cuma mau bergaya padahal tidak mampu. Kukira kamu adalah Nona Kak yang kaya raya. Ternyata orang miskin juga. Kamu? Kalung ini akan aku ambil. Aku mau kalung ini. Kak, pembayarannya sudah berhasil. Silakan lewat sini, kami akan segera mengemasnya untuk Anda. Nona ini, tadi, saya benar-benar tidak mengenali orang hebat seperti Anda. Sekarang, Anda adalah member VVVIP di toko kami. Minggir kalian. Paman. Anda silakan duduk dulu di sini, minum teh sebentar, saya akan segera mengemaskan kalung itu untuk Anda. Kak, jika Anda punya permintaan lain, sampaikan saja. Aduh, aku rasa udara di sini sepertinya tidak begitu bersih. Apa ada orang yang tidak seharusnya masuk ke sini? Enya, jangan mengotori tempat kami hingga membuat member VVVIP kami tidak senang. Kamu. Xingjian. Lihatlah wajah asli Chuan Chiu ini. Aku hanya kebetulan menyukai barang yang sama dengannya, tapi dia malah menamparku. Lihatlah, masih ada bekas tamparan di wajahku. Betapa kejamnya wanita ini. Kamu memukulnya? Astaga, dasar wanita bermuka dua. Shen Xingjian tidak mungkin merasa kasihan padanya dan mau membuat perhitungan denganku, kan? Tanganmu sakit sehabis memukul tadi? Apakah perlu ke rumah sakit? Xingjian, yang dipukul itu aku. Oh. Lalu kenapa? Aku bertanya padamu. Apakah terasa sakit? Apakah Shen Xingjian sedang sakit? Tidak sakit? Baguslah kalau begitu.
Presiden Shen, hari ini, kenapa Anda datang ke toko? Manajer Zhao, beritahu semua orang mulai hari ini di seluruh mall di bawah nama grup Shen, Xia Rendong dilarang masuk. Baik-baik. Xingjian. Karena kalian tidak punya perasaan, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Halo, ini aku. Tentang transaksi yang kamu katakan itu, aku setuju. Pada pesta amal 3 hari lagi, aku akan membuat mereka semua tiada. Baiklah. Untuk acara jamuan amal nanti, aku akan membawa Wan Qiu bersamaku. Sebenarnya siapa yang merancang tali seperti ini? Aku. Dengarkan penjelasanku. Aku tidak melakukan apapun. Dasar tidak sopan. Bukan begitu, aku hanya ingin membantumu. Ya ampun, otot dada ini sangat terasa sekali. Sekarang siapa sebenarnya yang tidak sopan di sini? Chu Wan Qiu. Kalau kamu tidak segera bangun, kita akan terlambat ke acara jamuan. Siapa sebenarnya dirimu? Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah Chuan Chu. Aku adalah kekasihmu yang mencintaimu tanpa balasan, seperti burung dalam sangkar emas, yang tergila-gila pada Kak, yang rela mengorbankan segalanya demi Kak, wanita yang dibutakan oleh cinta, dan menjadi tokoh jahat demi kamu. Masih tidak mau bicara jujur? Di pinggang Chu Wan Qiu ada tato bunga bangkai, tapi kamu tidak punya. Sudah aku hapus. Apa kamu benar-benar Chu Wan Qiu? Baiklah, biar aku berterus terang, aku tidak akan berpura-pura lagi. Chu Wan Qiu yang dulu sudah tiada, sekarang aku adalah Niohuru Chu Wan Qiu. Aku telah terlahir kembali di kehidupan ini. Aku akan mengambil kembali segala yang menjadi hakku. Chu Wan Qiu, kamu sangat berbeda dari yang dulu. Apa sebenarnya tujuanmu? Apa memangnya tujuanku? Hanya karena aku menyukaimu dan ingin memilikimu saja. Tapi di dalam hatimu hanya ada Xia Rendong seorang diri. Sebenarnya aku. Kak Ipar, cepat bantu aku lihat. Apakah gaun yang kupakai ini terlihat bagus? Maaf, aku sudah mengganggu. Otot dadanya tadi benar-benar hebat, tahu begitu aku menyentuhnya lebih lama. Jangan Chuan Chu, kamu itu pemuda teladan di abad baru, bagaimana mungkin semudah itu tunduk pada ketampanan pria? Tidak boleh dipikirkan lagi, harus menahan diri. Bukankah itu sangat memungkinkan? Apa? Oh, bukan apa-apa. Gantilah pakaianmu dulu. Aku akan menunggumu di luar. Hari ini, biarkan aku di hadapan menantuku, menunjukkan keahlian mengemudiku.
Inilah saatnya. Jika tidak ketahuan, Ibu Shen akan tiada dalam kecelakaan lalu lintas ini. Kenapa aku tidak bisa melihat jelas wajah pria itu? Apa? Mobil ini telah disabotase. Ayo kita ganti mobil lain. Pelayan Lin, atur seseorang untuk mengirimkan mobil baru ke sini. Kak, kamu harus menyelidiki ini sampai tuntas. Siapa sebenarnya yang ingin mencelakai ibu? Aku akan segera meminta orang memeriksa rekaman pengawas di depan pintu. Untung saja ada menantuku, terima kasih. Bukan apa-apa, hanya hal kecil saja. Baiklah, mari kita berangkat. Dia benar-benar baik-baik saja, dan bisa sampai di lokasi. Sampah? Hanya untuk menyabotase mobil saja, urusan sesederhana itu tidak bisa kau bereskan. Xingjian, Masih tidak tahu malu untuk terus mendekati kakakku. Xingjian, King Cheng, aku hanya ingin meminta maaf kepada kalian atas hal yang terjadi sebelumnya. Waktu itu aku hanya terpengaruh orang lain, sehingga melakukan hal itu. Bisakah kalian memaafkanku? Tidak perlu bicara soal memaafkan, Nona Xia. Kau pernah menyelamatkanku sebelumnya. Sekarang kita sudah impas. Mulai sekarang, mari kita jalani hidup masing-masing. Tidak usah saling berhubungan lagi. Bibi, Rendong, masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Xingjian, apakah kau sungguh ingin hubungan kita berakhir, dan tidak pernah bertemu lagi selamanya? Nona Chu, apa kau juga merasa aku sangat kejam dan tidak bisa dimaafkan? Padahal sebelum ini, semua orang sangat peduli dan mencintaiku. Tapi semenjak kecelakaan itu dan kau sadar kembali, semuanya berubah. Semua ini adalah kesalahanmu. Aneh sekali. Mengapa aku tidak bisa melihat kelanjutan alur cerita dari Xia Rendong? Apa kemampuan khususku sudah tidak berfungsi? Lin Xiaobei, Kemampuan khususku masih ada, tapi kenapa aku tidak bisa melihat milik Xia Rendong? kakak ipar, abaikan saja dia. Ayo kita pergi. Kenapa kamu merebut pasangan kencanku? Apa kamu tidak punya sopan santun? Kakak ipar bukan milikmu seorang. Kamu Ketiga anak ini benar-benar. Kenapa kalian bisa sangat bahagia? Sedangkan aku harus kehilangan segalanya? Kalian lihat saja nanti. Mohon maaf Tuan, tidak apa-apa. di lantai 2 ada pakaian ganti. Bagaimana kalau Anda ikut saya untuk mengganti pakaian? Kakak ipar, lihat dua orang itu. Di tempat umum saja bermesraan tanpa malu, benar-benar tak tahu malu. Apakah ada kemungkinan, maksudku begini, bahwa pria itu adalah tunangan pencari harta itu? Apa? Lin Xiaobei? Benar, dialah orang yang mengambil uangmu hanya untuk membiayai wanita simpanannya yang berlutut memohon ampunanmu dan berjanji akan berubah menjadi lebih baik, tapi ternyata malah mencari wanita simpanan lainnya. Dasar tunangan pencari harta. Lin Xiaobei, Siapa bajingan yang berani mengganggu ini? Qing Cheng, sedang apa kamu di sini? siapa dia? Dia siapa? Dia hanya adik angkatku. Banyak sekali saudaramu ya, bukan hanya ada adik angkat, tapi ada juga kakak angkat, ibu angkat, sampai bibi angkat. Benar-benar seperti hama yang berpura-pura baik, wajahmu buruk tapi kelakuanmu sangat nakal. Semua orang kamu sikat tanpa pilih-pilih. Kak, kamu tidak apa-apa. Bagaimana bisa Anda memukul orang? Kak sudah tidak mencintaimu lagi, apakah itu sebuah kesalahan? Benar sekali. Jika kamu berani memukulku lagi, aku akan... Lelaki sampah? Aku akan membatalkan pertunangan ini. Shen Qingcheng, apa kamu belum cukup buat onar? Kalau bukan karena kamu adalah putri keluarga Shen, apa mungkin aku melirikmu? Aku dulu benar-benar buta sampai menyukai pria kelas rendah sepertimu. Kamu benar-benar mengira bahwa dirimu adalah putri raja yang mulia? Sudah selama ini, kamu masih tidak membiarkanku menyentuhmu? Aku sudah lama muak denganmu. Batalkan pernikahan ini tidak apa-apa,
tapi bayar aku biaya kompensasi masa mudaku. Lin Xiaobei, apa kamu tidak punya malu? Barang bermerek di sekujur tubuhmu ini, semuanya akulah yang membelikannya untukmu. Ternyata kamu menggunakan uangku untuk membiayai banyak wanita simpanan, lalu berani minta biaya putus padaku? Kalau tidak diberi, aku akan mempermalukanmu di internet, agar semua orang melihat bahwa putri keluarga Shen adalah wanita kejam yang suka mempermainkan perasaan pria. Ini pertama kalinya aku melihat pria tak tahu malu yang mendompleng kekayaan wanita. Mau aku beri uang? Bermimpilah. Sudah menampar wajahku 2 kali lalu mau pergi? Tidak semudah itu. Berhenti. Kamu berani-beraninya ingin main tangan. Lepaskan. Ayo pergi. Cepat pergi. Cepat lari. Cepat lari. Mana baju-bajuku? Lelaki cabul. Kalian sedang apa? Petugas keamanan? Barang ini, 1 miligram saja bisa menghabisi nyawa seseorang. Kamu benar-benar kejam ya? Keluarga Shen memperlakukanmu dengan baik, tapi kamu malah ingin melenyapkan mereka. Nyawa dibayar nyawa, utang darah dibayar darah, itu sangat adil. Lagi pula, bukankah kamu juga sangat ingin menghabisi nyawa Chuang Qiu? Aku berdarah dingin. Kamu tak berperasaan. Kita benar-benar pasangan yang serasi. Asalkan mereka semua tiada, klan Shen akan menjadi milik kita. Kalau begitu, semoga kerjasama kita menyenangkan. Tuan Muda Shen, disinilah tempatnya. Suara apa itu? Tidak ada suara kok, Tuan Muda Shen. Apa mungkin Anda salah dengar? Bukannya Anda bilang ada baju? Gan. Tuan Muda kedua Kiao, semuanya sudah beres. Nona Chu, untuk perilakuku sebelumnya, aku meminta maaf kepadamu. Kuharap kamu bisa memaafkanku. Ini adalah anggur permohonan maafku. Nona Chu harus mau memberiku kehormatan dengan meminumnya. Kamu tidak disangka datang sendiri hanya untuk minta maaf? Anggur ini jangan-jangan bermasalah. Kalau begitu minumlah gelasku, tidak mungkinkan aku mencelakai diriku sendiri. Aku tuang sendiri. Dia terjebak. Cinceng, malam ini awasi Sharendong, gunakan ponsel untuk merekam semua pergerakannya malam ini. Baik kakak ipar, tugas akan diselesaikan. Sharendong, anggur yang sudah dicampur ini, aku tidak berani meminumnya. Aku masih ingin hidup lebih lama. Nona Chu, apa maksud perkataanmu itu? Ini adalah rekaman seluruh proses saat kamu memasukkan obat tadi. Nanti silakan kamu sendiri yang menjelaskannya kepada polisi. Chuan Qiu, kamu memfitnahku. Bahkan jika aku memasukkan bubuk obat ke dalamnya memangnya kenapa? Anggurnya sudah tumpah. Aku bisa bilang itu hanya vitamin C. Tidak boleh saja kan? Sharendong. Setelah selesai merekam video, aku akan membawa minuman ini untuk diperiksa dan diam-diam sudah melapor ke polisi. Polisi sudah menemukan bubuk yang sama di tasmu. Sekarang semua bukti dan saksi sudah lengkap. Apa kamu masih mau mengelak? Sharendong, pergilah, menyerahkan diri. Kalian yang memaksaku. Malam ini kalian semua akan aku habisi. Apa maksudmu? Dasar gila. Kak Ipar, ayo kita pergi. Kita pergi ke kantor polisi dulu untuk memberikan keterangan. Berhenti. Berhenti kalau kalian tidak ingin tiada.
Kakak, Shen Xingjian, Aku akan menghabisimu sekarang juga. Aku sarankan kalian jangan macam-macam. Melihatmu begitu menjaga Liontin Giok ini, sepertinya benda ini sangat berharga bagimu, maka aku akan menghancurkannya. jangan Kak kedua, mengapa kamu melakukan ini? Mengenai hal itu, kamu harus bertanya pada ayahmu yang terhormat. Xiao Yue, saat itu ayahku berbaik hati mengadopsimu. Keluarga Shen juga menganggapmu seperti anak kandung sendiri. Itukah caramu membalas budinya? Berbaik hati? Tahukah kalian, keluarga grup Shen bisa menjadi seperti sekarang ini? Semua itu karena keluarga Kiao kami. Dulu ayahmu, demi mengambil alih bisnis Kiao Group milik kami, dia menyekap ayahku, menggunakan nyawa seluruh keluarga kami sebagai ancaman, lalu memaksanya menandatangani surat penyerahan saham 100%. Tapi coba tebak apa yang terjadi? Setelah ayahku menandatanganinya, Chen Shirong merampas aset keluarga Kiao senilai 10 miliar dolar, dan malah tidak menepati janjinya. Dia menyewa orang untuk menghabisi seluruh keluarga Kiao. Aku, karena bersembunyi di ruang rahasia, aku berhasil selamat dari kejadian itu. Tidak mungkin. Papa tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Di dalam ruang arsip keluarga Shen, terdapat seluruh bukti milik grup Shen. Saat mengambil alih Kiao Group dulu, beserta catatan transaksinya, termasuk bukti saat ayahmu menyewa penjahat untuk mencelakai orang lain, dan semua bukti penyuapan pejabat tinggi. Dulu aku sedikit lagi bisa mendapatkan bukti-bukti itu. Xiao Yue, hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka berdua. Biarkan mereka pergi. Ching Cheng, dulu saat aku hidup luntang-lantung di jalanan, kamulah yang berbaik hati membawaku kembali ke keluarga Shen. Sekarang, pergilah. Aku tidak mau pergi. Ching Cheng, kamu pergi cari bantuan sekarang juga. Aku yang akan mengulur waktu di sini. Kakak ipar, Cepat pergi. Sekarang, akan aku buat kau segar tiada. Shen Xingjian, Shen Xingjian, Shen Xingjian, Shen Xingjian. Peringatan, giok pelindung rusak, mengaktifkan kemampuan khusus secara paksa, akan menerima serangan balik. Berhenti. Giok telah hancur, kemampuan khusus hanya berlaku selama 1 menit. Hitung mundur dimulai 59, 58, 57, 56, 55. kakak ipar, ada apa dengan kalian? Cepat naik ke mobil. Kakak ipar, apa yang terjadi padamu? Tidak apa-apa. Ini hanya karena melanggar aturan sistem dan terkena dampak serang balik, nanti juga membaik setelah muntah darah sedikit. Cepat naik ke mobil. Di sini ada jebakan, lewat jalan yang satunya. Baik. Sial, ternyata mereka berhasil kabur. Kurang ajar.
Terima kasih sudah menyelamatkanku. Ayam bakar, bawakan 10 ekor. Dasar rakus. Chen Xingjian, Sakit. Kamu menindih lukaku. maafkan aku, Chen Xingjian. Kamu tidak apa-apa. Apa kamu haus? Aku akan ambilkan segelas air untukmu. Maaf ya, aku tidak sengaja melakukannya. Chuan Qiu, kamu tidak sedang menyesal menyelamatkanku, lalu ingin menghabisiku lagi, kan? Bukan itu maksudku. Sedang bermain basah-basahan. Sepertinya kedatanganku sedang tidak tepat waktu, ya. Silakan dilanjutkan. Kami akan kembali lagi nanti. Sepertinya mereka salah paham. Berhentilah melompat. Aduh, menantuku, apakah ada bagian yang terluka? Ibu sangat mengkhawatirkanmu. Kamu tidak apa-apa. Itu benar-benar kabar yang bagus. Di dalam sini ada 5 juta dolar. Ambil ini untuk menenangkan dirimu. Terima kasih Bibi, Anda memang yang terbaik. Bu, tidakkah ibu ingin menanyakan keadaanku juga? Kalau kamu, sekali lihat saja sudah jelas tidak ada masalah besar. Kak, Anda tidak tahu betapa gentingnya situasi saat itu. Jika bukan karena kakak ipar mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanmu, kamu mungkin sudah tiada sekarang. Kakak ipar sampai terluka parah saat itu. Pemandangan itu sungguh membuat orang ketakutan setengah mati. Kesetiaan kakak ipar terhadap Anda sungguh luar biasa dan sangat menyentuh hati. Setia sampai mati. Cinceng, tidak sia-sia aku menyayangimu. Kakak ipar tenang saja. Atas semua kebaikanmu kepada kakku ini, biarlah kak membalas budimu seumur hidup. Kamu terluka sampai parah? Bagaimana keadaanmu sekarang? Kenapa kamu merasa sangat tegang seperti itu? Mungkinkah kamu tidak berniat membalas budi kepada penyelamat nyawamu ini? Hatiku terasa sakit sekali. Sepertinya hanya suara notifikasi saldo masuk ya, yang bisa menyembuhkanku. Baiklah, katakan berapa nominalnya. Aku tidak akan kurang membayarmu. Walau sepeser pun. Aku suka gayamu yang perhitungannya jelas. 1 set pakaian, 1 buah tas, perhiasan pakaian, biaya pengobatan luka fisik, biaya ganti rugi mental. Totalnya adalah 15.480.000 dolar. Masih ada angka pecahannya juga ya? Ini soal akurasi. Sudah aku transfer. Terima kasih, Bos. Tapi soal si Rendong dan Kyoyu itu apa yang akan kamu lakukan? Cinta pertamamu dan adik angkatmu selain berselingkuh, mereka juga ingin menghabisimu. Kamu tidak akan menjadi lunak lalu membiarkan mereka lolos begitu saja, kan? Aku akan menyelidiki semuanya, mengumpulkan semua barang bukti, dan menyerahkan mereka ke polisi. Aku sungguh tidak pernah melakukan kekejaman seperti itu. Tentang kasus akuisisi tahun itu, aku menyuruh asisten Zhao untuk melakukannya demi aku, dan semua data dicatat olehnya. Aku 100% percaya padanya. Tapi aku tidak tahu dia akan melakukan hal semacam itu. Pecundang. Dasar tidak berguna. Tiap hari cuma tahu bersenang-senang. Ini semua karena kamu tidak bersungguh-sungguh sampai membuat kesalahan besar seperti ini. Aku habisi kamu. Papa, aku pasti akan menyuruh asisten Zhao menyerahkan diri. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Semua ini salahmu. Hampir saja mencelakai anak kita. Akan aku buat perhitungan. Sayang, istriku. Sayang, aku salah. Rasakan ini. Aku benar-benar salah. Sayang, jangan pukul. Jangan pukul. Hentikan. Sayang, aku minta maaf. Aku akan menebus semua kesalahanku. Aduh, kali ini ibu sungguh keterlaluan. Kedepannya, sebaiknya jangan membuat ibu marah. Kalian sedang melihat apa? Aku juga mau lihat. Kalian sedang apa? Malam ini tidak ada yang boleh makan.
Terhitung hari ini, Grup Shen resmi mencabut jabatan manajer umum milik Yao Yuan. Lalu sekarang bagaimana? Jika tidak melenyapkan mereka, maka nasib kitalah yang terancam. Apa yang kau takutkan? Bukankah kita masih punya satu kartu as terakhir? Maksudmu? Lakukan sesuai rencana. Wanita, kamu telah berhasil menarik perhatianku. Jadilah kekasihku. Aduh, jangan begitu. Terlalu berlebihan. Menikahlah denganku, ajukan syarat apapun sesukamu. Kalau seperti ini, apa tidak terkesan terlalu memaksa dan arogan? Kumohon, bersamalah denganku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Ini juga terlihat sangat menyedihkan, kan? Kamu sedang apa duduk di lantai? Aku ingin tidur denganmu. Kalau sakit cepat berobat sana? Bukan. Maksudku adalah, apa yang kamu sukai? Aku suka uang. Lalu apa lagi? Perut berotot. Tunggu dulu, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku punya uang dan perut berotot. Bisakah kamu sekalian menyukaiku? Kalau soal itu sih, bukannya tidak bisa dipertimbangkan. Mari kita coba versi percobaannya dulu. Percobaan apa? Dalam 3 detik lagi, aku akan menciummu. Dorong aku jika tidak setuju. 3, 2, 1. Bu, kakak ipar. Menikahlah denganku. Apapun syaratnya, katakan saja padaku. Apakah ini akan terlihat terlalu mendominasi? Terlalu memaksakan? Aku mohon, jadilah pacarku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Orang ini dari luar terlihat elegan, ternyata aslinya dia agak gila. Bukannya ingin menghakimi, tapi dia sepertinya memiliki kepribadian ganda di dalam dirinya. Apa maksud ucapanmu itu? Apa? Aku tidak bilang apa-apa. Kamu. Sudahlah. Aku pergi ke kantor dulu. Hubungi aku kapan saja jika ada sesuatu. Sebenarnya, Shen Xingjian terkadang terasa cukup menggemaskan juga. Xiao Chu, kamu adalah menantu pilihan takdir untuk keluarga-keluarga Shen kami. Kakak ipar, kamu harus benar-benar bersama dengan kakakku selamanya. Bukannya sudah kubilang, untuk menghubungi kapan saja jika ada masalah. Sudah sepanjang pagi, tidak menelepon, tidak mengirim pesan. Mengirim 1 stiker pun jadilah. Presiden Shen, ini ada dokumen yang perlu Anda tanda tangani. Seharusnya aku tidak mengatakan, hubungi kapan saja jika ada masalah. Seharusnya aku katakan, ada urusan ataupun tidak, tetap boleh menghubungiku. Presiden Shen, dokumennya. Presiden Shen, Anda mau kemana? Pergi untuk mengejar cinta. Apa yang harus dilakukan jika bosnya budak cinta? Menunggu saran di internet, ini cukup darurat. Apa kamu menyukai film tadi? Suka. Lalu, apa kamu menyukai makanannya? Suka. Apa kamu menyukai Shen Xingjian? Suka. Aku juga menyukaimu. Shen Xingjian, kamu sangat kekanak-kanakan. Jadi kamu pria yang menggodanya sampai dia memutusiku, dasar pria kaya yang tak berguna? Xiaobuyan, apa yang kamu lakukan? Seumur hidupku. Ini pertama kalinya ada orang yang memukulku. Kamu, beraninya kamu memukul wajahku? Kalau kupukul ya kupukul. Apa perlu cari waktu yang tepat? Kakak, katakan sesuatu. Pria tua ini, apa hebatnya dia?
Pria tua? Apa aku terlihat tua? Dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya mengincar uangmu. Sayangnya, aku memang punya banyak uang. Kamu. Dua pria tampan berkelahi demi aku. Bisa kamu bayangkan pemandangan ini sudah cukup, sudahlah. Pria sejati itu bicara bukan main tangan. Kamu mencintaiku? Tinggalkan dia. Aku rela mencuri baterai motor untuk menghidupimu. Apa aku setua itu? Xiaobuyan, kita sudah putus. Lepaskanlah sepeda motormu dan lepaskanlah aku juga. Kakak, Jangan mencintaiku, tidak ada gunanya. bukankah kamu pernah bilang bahwa aku adalah hatimu, aku adalah belahan jiwamu, aku adalah sayangmu, si manis milikmu. Berhenti, jangan bicarakan masa lalu lagi. Kalau begitu, aku masih punya satu pertanyaan terakhir. Aku pernah mencintaimu, tapi itu hanya masa lalu yang belum dewasa. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Apakah aku sudah tua? Tidak tua, sungguh tidak tua. Tuan Muda Besar Shen, kamu sangat muda dan berprestasi. Bersemangat jiwa muda, selalu diberkati setiap tahun. Lagi pula pria tetaplah anak laki-laki selamanya. Chuan Qiu. Hadir. Kakak, wajahku sakit. Kalau begitu bagaimana kalau ditiup? Chuan Qiu, apa kamu menyukaiku? Siapa? Siapa? Siapa juga yang menyukaimu? Aneh sekali. Kenapa sekarang setiap kali berdekatan dengan Shen Xingjian jantungku berdegup kencang terus? Mungkinkah aku kena aritmia jantung? Bukan begitu. Tadi sore, dia bilang pernah mencintai seorang bocah kecil yang belum dewasa, lalu kakak bahkan bilang, belahan jiwaku, sayangku, manisku. Dia berani-beraninya bilang aku tua. Asisten Zhang, apa aku sudah tua? In Air, apa aku tua? Wang Lausan, katakan padaku, apa aku tua? Bos, apa belum terlambat jika aku mengundurkan diri sekarang? Aku tidak mau lagi dibayar untuk penghinaan ini. Tuan Muda Besar Shen, apa kamu sudah gila? Apa akhirnya keluarga Shen bangkrut? Nak, berhentilah mengetuk. Wan Qiu dan King Cheng pergi bersenang-senang malam ini. Kemana mereka pergi, Bu? Ke bar. Apa? Kakak ipar, jangan khawatir. Mengenai kejadian malam ini, aku pasti akan merahasiakannya dari kakakku. Kakak, kamu mau minuman atau aku? Akhirnya aku bisa merasakan kebahagiaan menjadi wanita kaya. Kak, ayo makan anggur ini. Pergi kalian semua. Chuan Qiu. Wajahmu sangat mirip dengan Shen Xingjian. Shen Qingcheng, sudah berapa banyak kamu memberinya minum? Aku minta maaf. Aku tidak akan membawa kakak ipar ke sini lagi. Chuan Qiu. Aneh. Mengapa jantungku berdegup begitu cepat lagi? Ini semua salahmu. Besok aku akan buat perhitungan denganmu. Berhenti. Siapa kalian? Kenapa, Kak? Senjata. Ikut kami sekarang juga.
Tangkap hidup-hidup, bawa dia ke sini. Rendong, Kiao Yue, Berapa banyak uang yang kalian terima? Aku akan beri kalian 2 kali lipat. Jangan pikir kami para preman hanya bekerja demi uang. Kami juga punya harga diri dan setia, kawan. Aduh, astaga. Menerima bayaran berarti harus menyelesaikan tugas. Hal terpenting sebagai manusia adalah kesetiaan. Apa kamu tahu itu? Benar. Jangan banyak bicara lagi dengan mereka. Serang. Tuan, Nyonya, hari ini adalah hari terakhir saya bekerja. Setelah ini, saya berencana untuk pulang ke kampung halaman. Ini adalah hidangan terakhir yang saya masak untuk kalian. Saya harap kalian menyukainya. Bibi Wang, kamu sudah berada di keluarga Shen selama 10 tahun lebih, kan? Kenapa tiba-tiba sekali kamu ingin pergi? Nyonya, saya juga merasa berat hati, namun benar-benar ada urusan keluarga, sehingga saya terpaksa harus pulang. Gaji bulan ini akan kuberikan 2 kali lipat. Selain itu, ini ada bonus untukmu. Terima kasih, Nyonya. Nyonya, maafkan saya. Maafkan saya. Tuan muda kedua, hutang budiku pada keluarga Kiao sudah kulunasi. Kamu bilang, hanya ingin uang, tidak akan membuat mereka tiada. Bibi Wang, ambillah uang ini dan tinggalkan kota Huacheng. Sisa urusan lainnya, jangan ikut campur. Ayah, Ibu, kalian cepat bangun. Qingchen, apa kamu baik-baik saja? Ibu, aku tidak apa-apa. Pak Tua, kamu tidak apa-apa, kan? Aku tidak apa-apa. Ayah, Ibu, kalian jangan takut. Kak dan kakak ipar pasti akan datang menyelamatkan kita. Menyelamatkan kalian? Mereka bahkan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Bagaimana mungkin? Ayah, Ibu, Qingchen. Putraku. Kak. Kiao Yue, mungkin kau tidak akan percaya ini. Aku punya kekuatan rahasia. Ruangan kecil ini tidak akan bisa mengurungku. Sistem, katakanlah sesuatu, cepat pikirkan cara. Terdeteksi bahwa nyawa tuan rumah sedang terancam. Anda dapat menggunakan dana yang ada untuk menukar dengan kekuatan pembeku waktu tanpa batas. Apakah Anda ingin menukarnya? Tukar. Chuan Qiu, terakhir kali kau berhasil lolos, kali ini kau tidak akan seberuntung itu. Rendong, apapun yang kau lakukan, semuanya tidak akan berakhir baik. Begitukah? Tapi sekarang, orang yang tidak akan berakhir baik adalah kalian. Rendong, jangan sentuh dia. Xing Jian, apa sebenarnya kelebihannya dibanding aku? Aku sangat menyukaimu, tapi kau tidak pernah melihatnya. Karena kau buta, maka sepasang mata ini lebih baik dihilangkan saja. Bagaimana bisa? Sepertinya engkau memang bukan orang sembarangan. Namun, hanya dengan kalian berdua saja, apa bisa menyelamatkan mereka? Tentu saja tidak, aku sendirian saja sudah cukup. Sombong sekali. Serang dia. Baru-baru ini, seseorang bermarga Kiao
dan seseorang bermarga Xia masuk penjara karena terlibat kasus kriminal. Xiao Yue dan Xia Rendong memang pantas menerima balasan atas perbuatan mereka. Kini mereka telah dihukum sesuai hukum yang berlaku. Keluarga kita akhirnya bisa kembali tenang. Wan Qiu, terima kasih karena sudah menyelamatkan keluarga kami. Untuk membalas budi, bagaimana jika aku menyerahkan seluruh hidupku padamu? Aku lebih suka uang. Chuan Qiu, aku menyukaimu. Xiao Yue, aku sudah menyelidiki kebenaran kasus akuisisi waktu itu. Yang menghancurkan keluarga Qiao milikmu adalah asisten Zhao. Dia sudah mengakui semua kesalahannya secara terang-terangan dan memilih untuk menyerahkan diri. Tidak mungkin. Ini pasti kebohonganmu. Yang menghancurkan keluarga kami adalah kalian, keluarga Shen. Aku sudah menunjukkan kebenarannya padamu. Percaya atau tidak, itu urusanmu. Shen Xingjian, jangan pergi. Kamu membohongiku, kan? Ya Tuhan, langit dan bumi, aku seumur hidup ini sudah menjaga pola makanku, bekerja keras menabung, tapi gara-gara satu kasus penculikan, membuatku kehilangan segalanya dalam sekejap. Hanya aku saja yang harus menderita di dunia ini. Kakak ipar, terima kasih karena telah menyelamatkan seluruh keluarga kami. Aku khusus membuatkan panji penghargaan ini untukmu. Kakak ipar, apakah kamu menyukainya? Suka... Aku menyukainya. Jika Anda langsung memberi uang saja, aku akan lebih menyukainya. Aduh, saldo kartu bankku yang telah hilang. Menantuku sayang, di dalam kartu ini ada 50 juta dolar, kamu bawa saja untuk belanja sesukamu. Anda bilang berapa? 50 juta dolar. Terima kasih, Bibi. Villa di Gunung Qingcheng ini, kuberikan untukmu. Kakak ipar, villa itu harganya 50 juta dolar loh. Terima kasih, Tuh. Terima kasih, Paman. Tuan Besar Shen, keluarga Lin dan keluarga Shen kita selalu menjalin hubungan baik. Putri saya ini sudah menyukai Xingjian selama bertahun-tahun. Hari ini saya datang khusus untuk melamar. Mengenai masalah ini, kita harus melihat keinginan mereka sendiri. Aku tidak mau. Xingjian, di bagian mana aku tidak pantas untukmu? Segalanya tidak pantas. Ini adalah semua data tentang Chuan Qiu, kekasih dari Tuan Muda Besar Shen. Shen Xingjian, kamu menolakku hanya demi wanita seperti itu? Kalau begitu, aku akan menghancurkannya. Biarkan aku masuk. Apa kalian tahu siapa putriku? Dia adalah kekasih Tuan Besar Shen, Chu Wangqiu. Lihat ini, grup Shen yang berdiri di samping CEO Shen, itu adalah putriku Chu Wangqiu. Aku sudah sering melihat orang sepertimu datang mengaku keluarga hanya karena melihat berita. Jangan bermimpi. Cepat pergi dari sini. Chu Wangqiu. Panggil Chu Wangqiu keluar. Dia pasti tahu apakah perkataanku ini benar atau tidak. Chu Wangqiu, keluarlah. Chu Wangqiu, aku tahu kamu ada di dalam. Cepat pergi. Putrimu tidak ada di sini. Putriku ada di dalam. Biarkan aku masuk. Chu Wangqiu itu putrimu? Coba katakan, benarkah Chu Wangqiu itu putrimu? Benar sekali. Sekarang dia sudah mendapatkan orang kaya, tapi dia tidak boleh melupakan aku sebagai ayah yang telah melahirkan dan membesarkannya. Lalu, kenapa kamu mencarinya? Tentu saja minta uang. Aku ini punya utang 500.000 dolar. Asalkan dia mau memberiku uang itu, aku dan suaminya di desa tidak akan mengganggunya lagi. Oh, ternyata dia masih punya suami ya?
Pesta pernikahannya sudah diadakan, semua orang di desa tahu. Jika bukan karena Putri Durhaka itu kabur saat pesta pernikahan, uang mahar dari keluarga Chen itu pasti sudah kudapatkan sejak lama. Wah, ini sangat menarik. Kalau begitu akan kubantu kalian bertemu sebagai ayah dan anak. Pergilah, putrimu ada di sana. Putriku, akhirnya ayah menemukanmu. Siapa Anda? Wan Qiu, aku tahu, setelah kamu hidup mewah begini, kamu pasti tidak mau mengakui aku sebagai ayahmu. Tapi sekarang aku benar-benar tidak punya jalan keluar lain. Asalkan kamu memberiku $500.000, aku akan melunasi utangku, dan aku berjanji, tidak akan pernah mengganggumu lagi nanti. Chu Jianian, aku hampir lupa soal ayah brengsek yang kasar sejak kecil, maniak judi, dan tegak menjual putrinya demi uang lamaran ini. Apa? Chu Jianian, saran saya sebaiknya kamu pergi sejauh mungkin dari sini. Wan Qiu, ayah tahu. Dulu cara ayah mendidikmu memang agak berlebihan, tapi sekarang ayah benar-benar butuh $500.000 ini untuk menyambung hidup. Uang sebanyak ini bukan apa-apa bagi kalian, kan? Benar begitu? Kamu tidak mungkin membiarkan ayah kandung yang telah membesarkanmu mati perlahan tanpa bantuan, kan? Urusanmu tidak ada hubungannya denganku. Semuanya lihat ke sini. Inilah putri yang tak tahu balas budi, anak durhaka yang membiarkan ayahnya celaka. Setelah berhasil jadi orang kaya, dia tidak sudi mengakui aku sebagai ayahnya. Chu Wan Qiu, jika kamu tidak memberikan $500.000 ini, aku akan membeberkan semua keburukanmu. Aku justru ingin mendengarnya skandal apa yang aku miliki. Kamu, jangan menyesal ya kamu. Mau mengatakannya atau tidak? Jika tidak, aku akan pergi. Chu Wan Qiu, dia sebenarnya wanita yang sudah bersuami. Ya ampun, tunangan tuan muda keluarga Shen, ternyata sudah punya suami. Bahkan belum daftar surat nikah. Juga tanpa persetujuanku, kamulah yang secara sepihak menerima mahar dari mereka. Apa hubungannya denganku? Urusan pernikahan, seharusnya memang mendengar nasihat orang tua. Pertama, kamu tidak pantas menjadi seorang ayah. Kedua, zaman kuno itu sudah lama berakhir. Kamu? Ada urusan lain lagi? Jika tidak ada, aku pergi. Akan kuhabisi kamu. Satpam, bawa dia keluar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Boleh saja kalau kamu ingin masuk. Tapi aku ingin kamu membuat kekacauan sebesar mungkin. Lebih baik buat Chu Wan Qiu menjadi sangat malu dan hancur. Ini adalah bayaran tambahannya. Aku sudah duga dari mana datangnya ayah sampah ini. Ternyata karena Lin Wan. Chu Wan Qiu, aku ini ayahmu. Dasar anak tak tahu untung. Jika kamu tidak memberiku uang, aku akan datang mencarimu. Setiap hari. Bagus. Kalau begitu, aku akan memberimu pelajaran setiap kali melihatmu. Wan Qiu, bagaimana bisa kamu bersikap seperti itu pada paman? Bagaimanapun juga, dia itu ayahmu sendiri. Benar sekali, sungguh durhaka. Terlepas dari apapun, dia adalah ayah kandungmu sendiri. Bagaimana bisa kamu memukulnya begitu saja, atau memaki sesuka hatimu? Keluarga orang miskin memang berantakan sekali. Sepertinya, seperti apapun ayahnya, begitulah anak perempuannya dididik. Jika kamu begitu kasihan padanya, anggap saja dia sebagai ayahmu. Tapi soal hubungan darah, tidak bisa sembarangan diakui kan? Kalau begitu, biarkan aku urus masalah keluargaku dan kamu tutup mulut saja. Ini demi ambisi jabatan, sampai rela membuang suami dan anak, bahkan tidak mau mengakui keluarga sendiri. Wanita ini sungguh kejam. Wanita seperti ini, jika hidup di zaman dulu, sudah pasti akan dihukum berat. Jangan dengarkan mereka. Gawat. Gosip miring mereka tidak berhasil melukaiku, tapi aku justru terkena panah asmara. Chu Wan Qiu, kamu akan mendapatkan balasannya. Bahkan kepada ayah kandung sendiri, kamu hanya berpangku tangan. Suara gonggongan? Tidak terdengar? Bagaimanapun juga, budi orang tua sulit dibalas. Tapi mengusir ayah kandung sendiri dengan cara seperti ini,
Bukankah ini keterlaluan? Benar sekali. Kudengar dia memang berasal dari kelas rendah. Tak disangka dia bisa sekejam ini kepada keluarganya sendiri. Orang seperti ini memang terlahir buruk. Lebih baik dia tidak usah lahir saja dulu. Wan Q, lebih baik kamu bantu paman untuk melunasi utangnya. Selama bertahun-tahun ini di samping Xingjian, kamu pasti sudah dapat banyak uang kan? Dia bukan ayahku. Siapapun yang mau, silahkan saja mengakuinya. Nah, Wan Q, perkataanmu itu benar-benar tidak berperasaan. ingin memaksaku secara moral? Sampai jumpa. Selama aku tidak punya beban moral, mereka tidak akan bisa menekanku. Dasar kamu tidak tahu, Budi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Benar-benar sampah tidak berguna. Membuat keributan kecil begini saja tidak becus. Xingjian, kamu menolak lamaran keluarga kami hanya demi seorang wanita rendahan seperti ini? Lin Wan, apakah kamu tidak punya sopan santun sama sekali? Xingjian, wanita seperti ini menggunakan tipu muslihat untuk merayumu ke tempat tidur. Bisa jadi, dia sudah menggunakan cara yang sama untuk tidur dengan banyak pria lain di luar sana. Barang murahan seperti ini, mana pantas berdiri di sampingmu? Tidak usah, biar aku saja. Nggak tahu aturan, langsung main tangan saja. Percayalah padaku. Hei, aku ini adalah putri dari grup Lin. Keluarga Shen saja sangat segan dan menghormati ayahku. Shen Xingjian hanya bisa menjadi milikku. Memangnya apa hakmu bersaing denganku? Pertama, namaku bukan Hei. Kedua, Shen Xingjian bukanlah sebuah barang, dia tidak perlu diperebutkan. Ketiga, Apa? ketiga, Apa? ketiga, aku ini orang yang selalu langsung membalas dendam di tempat. Chuan Q, kamu berani menyentuhku? Lepaskan. Kamu dasar sampah yang tak berguna. Kalau tidak segera dilepaskan, aku akan mematahkan tanganmu. Chuan Q, Nona muda, menampar itu harus cepat dan kuat. Tamparan ini adalah bonus tambahan untukmu. apa kamu sudah gila? Wanita ini terlalu galak. Bahkan Nona Muda Lin pun berani dia pukul. Bukannya ada rumor, kalau keluarga Lin dan keluarga Shen akan segera melangsungkan pernikahan. Apa ini berarti si selingkuhan dan tunangannya sedang bertikai? Chuan Q, hari ini aku akan membuat perhitungan denganmu. Aku ingin melihat siapa di antara kita yang akan tiada terlebih dahulu. Aku adalah keluarga Linona Muda. Apa kamu tahu wajah ini menghabiskan biaya berapa banyak? Jika kamu berani menyentuh wajahku lagi, aku akan membuatmu. Bahkan jika aku menghancurkan wajahmu ini, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ayah harus membelaku. Nona Chu, kamu beraninya memukul putriku? Aku rasa kamu sudah gila. Sepertinya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Keluarga Lin kalian, apakah semuanya terbiasa memukul orang tanpa alasan yang jelas? Pendidikan dalam keluarga Lin ternyata tidak seberapa. Kamu berani menyentuhku? Hari ini, kamu tidak akan bisa keluar dari ruang perjamuan ini. Penjaga. Presiden Lin, kekasih kecilku ini sedang sedikit marah. Mengapa kamu malah menganggapnya serius? Presiden Shen, dia sudah memukul orang, paling tidak dia harus meminta maaf. Bukan begitu? Hanya mereka yang melakukan kesalahan yang perlu meminta maaf. Shen Xingjian. Selamat Tuan yang terhormat, Anda telah berhasil mengumpulkan 100 juta dolar. Apakah Anda memilih untuk kembali ke dunia nyata? Ya, akan mendapatkan bonus 100 miliar dolar. Tidak, Anda akan tetap tinggal di dunia saat ini, kehilangan kemampuan super Anda.
Wahai Tuhan, berhentilah menjatuhkan daun ginkgo. Turunkan saja uang. Anda masih tetap sama seperti dulu, sangat memuja uang. Tentu saja, impian seumur hidupku adalah menjadi sangat kaya raya. Kalau begitu, nona-nona yang mencintai uang, saya punya kesepakatan bernilai 100 miliar dolar yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Apakah Anda tertarik? Tentu saja. Apa itu? Isi kontraknya adalah menikah denganku. Hak dan manfaat kontrak. Anda bisa mendapatkan seluruh aset saya, termasuk diri saya. Jangka waktu kontrak, seumur hidup. Aku tanda tangan nih.